Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah kalau baik. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa untuk mempermudah jalannya proses pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Tidak semua, Bu. Ya, alhamdulillah kalau hadir semua. Ibu ingin mengingatkan kepada kalian untuk terus menjaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan agar terhindar dari virus COVID-19. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Ada yang sudah tahu apa itu teks eksplanasi? Belum, Bu. Ya. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan membacakan mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menyebutkan pengertian teks eksplanasi, menyebutkan ciri-ciri teks eksplanasi dengan benar, menentukan informasi dalam teks eksplanasi, meringkas teks eksplanasi dengan benar. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai teks eksplanasi ini. Nah, lanjut, yang pertama yaitu ada pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Jadi teks eksplanasi ini akan menjelaskan mengenai proses-proses atau sebab akibat dari fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Contohnya kayak fenomena alam itu ada banjir ya. Jadi nanti di teks eksplanasi itu dijelaskan apa sih yang menyebabkan banjir dan apa akibatnya, seperti itu. Nah, yang berikutnya itu ada tujuan dari teks eksplanasi. Tujuan penulisan teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Jadi teks eksplanasi ini bertujuan untuk menjelaskan proses terjadinya fenomena alam, seperti contohnya tadi banjir ya. Kenapa terjadi banjir, apa penyebabnya, terus sebab akibatnya apa dari terjadinya banjir itu. Itu akan dijelaskan dari teks eksplanasi. Nah, yang berikutnya itu ada struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada 3, yaitu yang pertama pernyataan umum, 2 deret penjelas, yang ketiga interpretasi. Pernyataan umum pernyataan umum ini berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Penjelasan umum yang dituliskan dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Nah, jadi di pernyataan umum ini nanti dijelaskan mengapa peristiwa itu bisa terjadi, bagaimana, dan mengapa. Yang kedua yaitu ada deret penjelas. Deret penjelas ini berisi tentang proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri lebih dari 1 paragraf. Deret penjelas mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari sebuah fenomena bencana alam yang terjadi. Seperti yang tadi sudah sebutkan, di deret penjelas ini akan dijelaskan mengenai urutan sebab akibat dari suatu fenomena alam atau fenomena sosial, seperti contohnya banjir, apa yang menyebabkan banjir, terus apa akibat dari banjir itu sendiri, seperti itu. Dan untuk yang ketiga yaitu ada interpretasi atau penutup. Yang ini itu bersifat opsional, artinya boleh ada dan boleh tidak. Teks penutup yang dimaksud adalah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deret penjelas. Opsionalnya dapat berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan dari pernyataan yang ada dalam teks tersebut. Nah, jadi di interpretasi atau penutup ini nanti akan dijelaskan atau akan disebutkan mengenai kesimpulan dari pernyataan umum dan deret penjelas, seperti itu. Nah, yang berikutnya yaitu ada ciri-ciri teks eksplanasi.
dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, interpretasi seperti yang telah dijelaskan di atas tadi. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, faktualnya itu memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan yang lainnya. Nah, yang berikutnya yaitu ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama yaitu fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia atau non-partisipan, misalnya gempa bumi, banjir, hujan, dan lain-lain. Dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional atau kata kerja aktif. Menggunakan konjungsi waktu dan kausal, misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Menggunakan kalimat pasif. Dan yang terakhir, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Nah, yang berikut ini itu contoh teks eksplanasi dari fenomena alam, yaitu ada gempa bumi. Nah, Ibu akan memberi kalian waktu 15 menit untuk membaca teks eksplanasi ini, kemudian nanti tentukan struktur teks eksplanasinya. Ya, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oh, ada yang sudah. Ada sudah selesai, Rif? Belum. Ya, ada yang belum. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Belum, Bu. Tidak. Ya, kalau tidak Ibu akan bertanya ya. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai struktur teks eksplanasi. Jadi, ada berapa struktur teks eksplanasi anak-anak? 3, Bu. Ya, apa saja? Ya. Oke, sepertinya pada lupa nih ya, pada baru dijelaskan tadi tapi pada lupa. Oke, Ibu akan menjelaskannya lagi. Jadi struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama itu ada pernyataan umum. Pernyataan umum itu membahas mengenai apa saja proses yang terjadinya, misalkan banjir itu nanti dijelaskan di pernyataan umum, banjir itu apa, terus prosesnya bagaimana, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada berat penjelas yang berisi mengenai sebab akibat terjadinya sesuatu, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Itu ada banjir, kenapa terjadi banjir, sebabnya apa, terus penyebab akibatnya itu apa, seperti itu. Dan yang ketiga itu ada penutup atau interpretasi. Nah, penutup atau interpretasi ini berisi tentang kesimpulan dari pernyataan umum dan syarat yang jelas. Seperti itu. Sudah paham, Mbak Nina? Sudah, Bu. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Belum, Bu. Oh, ya. Kalau tidak, Ibu akan bertanya ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Apa itu pengertian teks eksplanasi, Mbak Nina? Masih lupa? Lupa, Bu. Teks eksplanasi itu baru dijelasin tadi pada saya, tapi udah lupa, tapi nggak apa-apa, Ibu akan jelasin lagi. Ya, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain-lain. Jadi teks eksplanasi itu nanti menjelaskan mengenai proses-proses terjadinya suatu fenomena alam seperti bencana alam, banjir, gempa bumi, longsor, dan yang lain-lain itu dijelaskan dalam teks eksplanasi. Nah, itu ya anak-anak. Terus ini ada, Ibu ingatkan lagi, mungkin lupa lagi, ini ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama yaitu ada fokus pada hal-hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Berarti partisipannya itu bukan manusia. Misalnya gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Terus yang kedua dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional atau kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausal, misalnya jika, bila, sehingga,
menulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Nah, ini tadi ada contoh mengenai teks eksplanasi fenomena alam itu ada gempa bumi. Nah, mari kita bahas bareng-bareng aja ya. Jadi yang merupakan dari pernyataan umum itu yang mana, Mbak Dina? Ya, disebutkan. Yang gempa bumi adalah getaran atau bencana yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Peristiwa itu sering terjadi di daerah yang berada dekat dengan gunung berapi dan juga di daerah yang dikelilingi lautan luas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu berat. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Ya, betul sekali, itu termasuk ke dalam pernyataan umum. Di situ berisi mengenai pernyataan mengenai gempa bumi secara umum. Tadi ada getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Peristiwa alam itu sering terjadi di daerah yang berada di dekat dengan gunung berapi dan juga di daerah yang dikelilingi lautan luas. Nah, ini yang termasuk dalam pernyataan umum. Terus yang kedua itu ada darat terjelas. Nah, yang berikutnya ini termasuk ke dalam darat terjelas. Ibu akan membacakannya. Yaitu berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Teori tektonik plate berisi penjelasan bahwa kita ini terdiri atas beberapa lapisan batuan sehingga besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan. Seperti halnya salju, lapisan ini bergerak sangat perlahan sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya mengapa gempa bumi terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan gempa tektonik. Nah, itu termasuk dalam daratan penjelas. Ya, di situ berisi mengenai sebab akibat dari gempa bumi. Di situ ada gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik. Nah, yang berikutnya, yang terakhir itu ada penutup atau interpretasi. Ibu akan membacakannya sedikit. Gempa bumi dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja sehingga pada batas plat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkungan api karena banyak gunung api. Nah, itu berarti tentang kesimpulan dari pernyataan umum dan darat penjelas. Ya. Nah, itu tadi contoh mengenai gempa bumi fenomena alam. Nah, yang selanjutnya ini, nah karena nggak muat jadi ibu taruh di board ya. Nah, yang berikutnya ini permukiman kumuh. Ini termasuk contoh teks eksplanasi fenomena sosial permukiman kumuh. Ibu akan memberikan waktu selama 15 menit untuk kalian membaca dan memahami teks di atas. Ya, sudah dibaca dan dipahami ya anak-anak? Sudah, Bu. Ya, kita akan membahasnya lagi ya mengenai struktur dari teks eksplanasi di atas. Jadi, paragraf pertama ini termasuk apa anak-anak? Pernyataan umum. Jangan lupa ya, pernyataan umum. Kalau yang sebab akibat itu termasuk dalam darat penjelas. Kalau misalkan ini pernyataan umum mengenai pernyataan secara umum. Dibacakan ya. Kota dianggap sebagai ladang pekerjaan bagi para penduduk di pedesaan. Tingginya populasi penduduk di Indonesia, terutama di kota-kota metropolitan, menimbulkan beberapa masalah terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. Tingginya harga sekatat tanah di tempat rantauan memaksa mereka para urban untuk mendirikan di tempat-tempat yang tidak layak atau yang pada akhirnya menimbulkan pemukiman kumuh.
Pemukiman kumuh merupakan kawasan pemukiman atau tempat tinggal atau hunian yang tidak layak huni, biasanya didirikan secara ilegal atau tidak sesuai dengan izin yang berlaku. Nah, ini berisi tentang pernyataan umum di paragraf 1 ini. Kemudian yang paragraf kedua, banyak faktor yang menimbulkan adanya pemukiman kumuh. Derasnya arus urbanisasi yang sulit diredam menjadi faktor kunci. Banyaknya pabrik dan perusahaan yang berada di kota menjadi daya pikat tersendiri bagi penduduk desa. Namun karena kurangnya bekal baik dari segi pendidikan maupun pengalaman mengakibatkan mereka berakhir menjadi pengangguran dan pada akhirnya mendirikan pemukiman penduduk tidak layak huni. Angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan mereka tidak sanggup untuk membeli bahan bangunan dan bidang tanah, jangankan membeli sebidang tanah. Untuk makan mereka bisa kekurangan. Nah, ini berisi sebab akibat, berarti ini masuk ke dalam garis penjelas. Nah, paragraf yang ketiga, dampak yang ditimbulkan dari timbulnya pemukiman kumuh antara lain mengurangi keindahan dari kota tersebut. Tempat yang menjadi pemukiman kumuh akan terlihat tidak tertib dan tidak rapi. Munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang dapat berbuat kriminal kapan saja dan di mana saja, meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia dan masih banyak dampak buruk lainnya yang akan ditimbulkan. Nah, ini berisi dampak atau akibat, berarti ini masih masuk ke dalam garis penjelas. Kemudian paragraf yang keempat, pemukiman kumuh atau biasa juga disebut pemukiman liar biasanya terletak di antara kali atau sungai. Pola pemukiman panjang menjadi yang paling populer dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan kecenderungan manusia untuk membangun rumah yang dekat dengan sumber air. Hal ini juga mengakibatkan fungsi sungai akan terganggu dan menyebabkan masalah lainnya yang akan muncul. Tak hanya itu, bantaran sungai namun juga ada di tengah perkotaan, biasanya mengelompok di kontrakan-kontrakan kecil. Nah, ini masih masuk ke dalam pernyataan garis penjelas, masih masuk ke dalam garis penjelas karena berisi urutan sebab akibat. Kemudian paragraf yang ke 2, 3, 4. Yang berikutnya itu pola penyelesaian yang dilakukan haruslah terstruktur dan terencana. Pemerintah perlu mengambil tindakan serius terhadap hal ini karena fungsi tata kota akan tidak terlaksana dengan baik bila pemukiman kumuh tetap dibiarkan begitu saja. Pembangunan rusun-rusun seperti yang telah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau biasa dipanggil Ahok, ia telah membangun rusun-rusun di tempat-tempat dekat dengan pemukiman kumuh dengan fasilitas lumayan baik dan dengan biaya yang murah. Dalam pencegahan untuk para urban agar tidak pindah ke kota adalah dengan memberikan binaan dan bimbingan bahwa sesungguhnya mereka dapat bahagia dan sejahtera di kampung sendiri. Penyuluhan pertanian diperlukan agar para penduduk desa yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani menjadi betah dan nyaman tinggal di desa. Nah, untuk paragraf yang ini berisi penutup karena ini berisikan kesimpulan dari deretan jelas dan pernyataan umum. Nah, ya ini adalah contoh teks eksplanasi fenomena sosial. Judulnya yaitu pemukiman kumuh. Nah, ibu sudah berikan dua contoh ya. Apakah sudah paham anak-anak mengenai teks eksplanasi? Paham, Bu. Ya, bagus sekali. Sudah paham. Jadi ibu akan ingatkan, ibu akan ulas sedikit tentang teks eksplanasi. Yang pertama itu pengertian teks eksplanasi itu sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Jadi jangan lupa ya anak-anak mengenai pengertian teks eksplanasi ini. Pokoknya yang berisi tentang proses-proses terjadinya yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, dan lain-lain itu teks eksplanasi. Ingat. Lalu kemudian tujuannya itu untuk menjelaskan proses terjadinya atau proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah. Itu tujuan dari teks eksplanasi, itu dicatat di buku ya supaya tidak lupa. Nah, yang tadi sudah kita bahas itu struktur teks eksplanasi.
Yang pertama itu ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi tentang pernyataan-pernyataan secara umum mengenai teks eksplanasi. Yang kedua itu ada penjelas, dan penjelas ini berisi tentang sebab akibat terjadinya sesuatu. Nah, yang terakhir itu ada interpretasi. Ini berisi tentang kesimpulan antara pernyataan umum dan penjelas. Nah, yang berikutnya itu ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama yaitu strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi seperti yang telah dijelaskan. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual, berarti harus nyata, real, fakta berdasarkan bukti nyata, bukan karangan ya. Kalau karangan itu karya sastra namanya, seperti puisi dan lain-lain itu termasuk dalam karya fiksi. Kalau ini harus real, nyata, itu faktual. Nah, yang ketiga, ciri yang ketiga itu membuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan yang lainnya. Nah, yang berikutnya itu ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama itu fokus kepada hal umum atau generik. Partisipannya bukan manusia. Misalnya gempa bumi, banjir, kemungkinan kumuh, kemiskinan, dan lain-lain. Yang kedua, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional atau kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausal, misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Menggunakan kalimat pasif. Yang terakhir, teks eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya, seperti tadi harus fakta real. Nah, itu tadi materi mengenai teks eksplanasi. Nah, yang selanjutnya ibu akan memberikan tugas untuk di rumah untuk kalian kerjakan, dan kita akan bahas ke depan. Tugasnya adalah bacalah teks eksplanasi yang terdapat pada koran, kemudian kalian ringkas dan tentukan informasi yang dapat diambil dari teks eksplanasi tersebut. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ya. Baiklah, itu saja materi mengenai teks eksplanasi pada hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Bu.